Shalom, sungguh senang masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai bahan teduh buat saudara sekalian. Kiranya saudara mendapatkan berkat dan menolong terus untuk bertumbuh di dalam Kristus. Harapan hari ini, saudara sekalian juga berada dalam keadaan sehat dan terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21 yang berbunyi demikian. Janganlah membalas kepada siapapun kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik di hadapan semua orang. Sedapat mungkin jika hal itu bergantung padamu. Berdamailah dengan semua orang. Saudara yang terkasih, janganlah kamu menuntut balas. Berilah tempat bagi murka Allah sebab telah tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan membalas. Demikianlah Tuhan berfirman. Oleh karena itu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal itu, kamu akan menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah biarkan kejahatan mengalahkanmu, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menghadapi konflik. Ada cerita tentang seorang pria China dan seorang pria Yahudi yang sedang makan bersama. Tiba-tiba pria Yahudi berjalan ke orang China dan memukul mulutnya sambil memegang mulutnya yang sakit. Si China bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal itu?" Pria Yahudi menjawab, "Untuk Pearl Harbor yang membom." Pearl Harbor kan bukan aku. Bukankah itu orang Jepang? Si pria China berkata. Tapi pria Yahudi pun menjawab, "Bagi saya orang China, orang Taiwan, orang Jepang, sama saja." Dalam kemudian si China pun datang kepada orang Yahudi itu dan memukul mukanya, membalas saudara sekalian. Pria Yahudi pun bertanya sambil menahan sakit, "Mengapa engkau melakukan ini kepadaku?" Si pria China pun berkata, "Untuk Titanic." Si pria Yahudi pun berkata, "Aku tidak ada sangkut pautnya dengan Titanic." Si pria China pun berkata, "Gold bag, fine bag, ice bag, sama saja. Semuanya sama bagiku." Saudara tahu ice bag? Ice bag itu gunung es yang ada di Samudra Atlantik Utara yang ditabrak oleh kapal Titanic di tanggal 15 April tahun 1912, menyebabkan kapal ini tenggelam. Dari 2.240 penumpang yang selamat hanya 710 orang. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, setiap hal dapat dijadikan pemicu konflik dengan sesama. Seringkali timbul keinginan saling menyalahkan dan saling membalas. Bahkan kita seringkali juga berusaha membantu Tuhan untuk menyelesaikan konflik kita tanpa kita mau peduli dengan apa yang diajarkan Tuhan. Betul nggak saudara? Amin. Sehingga bukan masalah kita selesai saudara sekalian, tapi menambah masalah. Bahkan merugikan kita, bahkan akan mempermalukan diri kita sendiri. Kita seringkali menganggap Tuhan tidak maha tahu. Yang paling tahu diri kita. Sehingga kita kurang percaya kepada Tuhan
dan kita menganggap kita yang terbaik, kita yang benar. Ingatlah yang diinginkan Tuhan, saudara sekalian, yang kita harus taati, bukan perasaan kita. Jangan percaya pada perasaan kita yang seringkali salah, tetapi percayalah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, saudara, untuk menghadapi konflik? Intinya adalah Tuhan ingin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Inilah yang dinamakan pemenang, saudara. Ingatlah selalu, Yesus sudah menang atas dosa dan kejahatan, maut bagi kita. Yesus sudah menang atas dosa dan maut bagi kita. Jangan pernah lagi membiarkan diri kita dikalahkan oleh dosa atau kejahatan. Kita harus selalu hidup sebagai pemenang untuk dapat mempermuliakan Tuhan. Berdoalah saudara agar Tuhan menolong kita hidup sebagai pemenang sesuai yang diinginkan Tuhan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas, Immanuel.